A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi ahli syirki wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pripun kabare jamaah sedaya? Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Semoga jamaah yang rawuh pada malam hari ini Allah berikan kesehatan. Semoga yang menjawab amin Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki halal berkah dan melimpah ruah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberatkan timbangan kita di syurga. Amin amin ya rabbal. Tema kita pada malam hari ini adalah menguatkan iman kepada Allah. Zaman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, iman itu dalam implementasinya ada tiga. Yang pertama adalah at-tasyriku fil qalb, ditanamkan dalam hati. Yang kedua, wa taqriru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Minimal dengan sebuah kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu baru yang nomor dua. Nah, yang nomor tiga ini yang paling penting. Apa itu? Dibuktikan dengan perbuatan. Maka jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini di masjid ini merupakan bukti keimanan kita kepada Allah subhanahu. Saya sering cerita, terutama kepada pemuda itu. Perjalanan terberat dan perjalanan terjauh adalah perjalanan ke masjid. Banyak orang-orang kaya, orang-orang sukses pagi di Indonesia, besoknya di Eropa, besoknya lagi di Afrika, antar negara sudah kayak Sleman Bantul Bapak Ibu. Tapi belum tentu kakinya bisa melangkah ke masjid. Banyak anak-anak muda itu sehat-sehat, hobinya naik gunung, daki gunung, Rinjani didaki, Semeru didaki, Puncak Jayawijaya didaki, bahkan Gunung Gamping didaki sama dia. Tapi belum tentu kakinya bisa melangkah ke masjid. Kenapa? Karena untuk berangkat ke masjid bukan sekedar kaki yang melangkah, bukan sekedar kendaraan yang rodanya berputar, tapi harus disertai oleh iman. Dan mudah-mudahan rawuhnya kita malam hari ini merupakan bentuk wujud keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Jamaah sekalian, karena iman inilah yang memberikan inspirasi, motivasi, semangat dalam kehidupan. Suatu ketika ada sebuah kisah. Jadi terjadi kekeringan, kemarau panjang di Timur Tengah. Kalau di Indonesia makanan pokok itu nasi, beras, padi, kan begitu. Kalau di Timur Tengah sana bukan padi tapi apa? Gandum. Jamaah sekalian, jadi ketika itu karena kemarau panjang, gandum tidak ada yang tumbuh, langka. Orang-orang semuanya takut, khawatir nggak bisa makan. Dalam kondisi tersebut Bapak Ibu, suatu ketika ada seorang ulama yang sedang berjalan, lah di pinggir jalan dia berjumpa dengan seorang budak. Budak ini kerjaannya nyanyi, senyum, sumringah, sewenang kelihatannya. Padahal banyak orang yang sedang sedih, takut, khawatir nggak bisa makan. Kok budak ini nyanyi, senyum, senang, seolah-olah tidak ada rasa ketakutan,
seolah-olah tidak ada rasa kekhawatiran. Maka bertanyalah ulama ini kepada murid, ya fulan, kenapa engkau terlihat begitu senang, tenang dan riang? Padahal banyak orang yang sedang sedih, takut, khawatir, gak bisa makan. Maka budak ini bercerita, Syekh, saya ini adalah seorang budak. Tuan saya itu adalah juragan gandum. Jadi selama saya melaksanakan perintah tuan saya, pasti tuan saya akan menjamin saya bakal dapat makan, dapat gandum yang cukup. Maka saya senang, saya tenang, walaupun banyak orang yang susah. Mendengarkan jawaban itu pingsan ulama ini, Bapak Ibu. Ketika ulama ini sadar, dia tersentuh, seolah-olah ditegur oleh Allah. Maksudnya gimana? Bagaimana mungkin ada seorang budak dia senang, tenang hanya karena punya tuan yang seorang juragan gandum. Lantas mengapa saya tidak merasa tenang dan bahagia, padahal saya hidup di dunia yang saya tahu Allah lah pemilik segalanya. Ini usikum wa iyaya ini jadi teguran buat kita Bapak Ibu. Ya, ini ada budak tenang senang karena tuannya juragan gandum. Nah kita ini kan Tuhannya Allah, Maha segalanya, pemilik segalanya. Mengapa kita tidak tenang hidup di dunia? Padahal dunia yang punya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan jawabannya karena kita kurang yakin. Kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin waktu Covid, masih ingat ya Bapak Ibu? Itu banyak orang lebih takut sama Covid daripada Syekh, siapa imam besar Masjidil Haram itu? Syekh Sudais. Itu beliau namanya Syekh Profesor Dr. Abdurrahman Sudais. Itu dalam khutbah Jumatnya di Masjidil Haram, beliau menyampaikan begini waktu Covid kemarin. Banyak orang hari ini takut sama yang 3%. Dia lupa sama yang 100%. Maksudnya gimana? Dia lebih takut mati gara-gara Covid. Padahal menurut WHO, kematian karena Covid berapa persen? 3%. Jadi kalau ada 100 orang yang kena Covid, yang meninggal berapa? 3. Lebih berbahaya tipes, demam berdarah dan penyakit-penyakit yang lainnya yang tingkat kematiannya bisa di atas 10%. Banyak orang takut sama yang 3%, tidak takut sama yang 100%. Yang 100% itu apa Bapak Ibu? Ya mati, betul tidak? Lah kita itu meninggal, kalau sudah waktunya itu mau sehat, mau muda, ya kowe suaya iyo. Betul tidak? Banyak orang lupa yang selama 100%, lebih takut sama yang 3%. Kan banyak juga itu yang, mohon maaf, kan ke masjid sudah difasilitasi kan, pakai masker. Awal-awal itu ya ada jarak, berangkat orang sudah ada SOP-nya. Tapi setelah itu kan enggak juga. Bahkan ketika banyak orang yang sudah sholat aktif seperti biasa, banyak juga yang masih tidak kemana. Ya kerja, berangkat, jalan-jalan, yang mangkat tapi ke masjid ya. Protokol kesehatan, loh kok protokolnya di masjid? Kan begitu, Masya Allah. Monggo Bapak Ibu, ini yang namanya iman, keyakinan.
Beberapa tahun yang lalu itu ada sebuah foto viral. Fotonya apa? Fotonya itu ada seseorang berjualan buah pisang di pasar pakai motor. Kalau jualan pakai toko warung itu kan lumayan banyak yang dijual. Ini cuma pisang pakai motor. Jadi ada motor jadul, di atasnya ada papan agak tebal, di atasnya papan itu baru dikasih pisang. Itulah pisangnya yang dijual di pasar itu. Apa yang membuat foto ini viral Bapak Ibu? Di papan yang agak tebal itu si penjual menulis sebuah kalimat yang bagus. Apa tulisannya? Kaifa akhafu minal fakir wa ana abdul ghani. Kaifa akhafu minal fakir. Bagaimana mungkin aku takut akan kemiskinan? Wa ana abdul ghani. Padahal aku adalah hamba dari Allah yang maha kaya raya. Mantap. Kaifa akhafu minal fakir. Bagaimana mungkin aku takut akan kemiskinan? Wa ana abdul ghani. Padahal aku adalah hamba dari Allah yang maha kaya. Yuk Bapak Ibu, ini penting ini. Ini menjadi spirit bagi kita semua. Kan kadang-kadang sekarang ini tuh ada ini Bapak Ibu, UU ITE, tahu ya? Jadi orang ini kalau mengkritik pemerintah asal ngomong bisa ditangkap, masuk penjara. Lah ini kok ada orang ngomongnya nggak karuan. Di TV, di YouTube, di podcast ngomongnya nggak karuan. Apa kata orang? Ini orang backingannya siapa kok berani sekali, betul nggak? Jangan-jangan saudaranya adalah pejabat, makanya kok berani sekali ngomongnya. Backingannya siapa? Padahal backingannya adalah manusia, kok bisa tenang gitu loh hidupnya. Lah manusia itu kapanpun kan bisa meninggal, betul tidak? Dia lupa bahwasanya kita ini hambanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin sama Allah. Saya waktu scroll itu ada scroll medsos itu ada sebuah video. Ada bapak-bapak udah sepuh itu jualan dipan kayu pakai gerobak. Kira-kira kalau dipan kayu pakai gerobak itu sekali berangkat yang diangkut berapa? 1 tok. Ditanya sama anak muda, Pak, jualan apa? Jualan dipan. Lah emang ada yang beli? Yakin pasti ada yang beli. Kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Bayangkan. Senyum Pak. Kan beda ya, orang mantap yakin sama nggak yakin itu kan beda tuh. Ibu kok jualan di pasar. Gimana Bu, laris Bu? Ya mudah-mudahan laris. Yakin laris? Insya Allah pasti laris. Beda kan? Beda. Ini yakin. Masya Allah, luar biasa jawabannya. Mantap Bu. Nih, banyak anak-anak. Saya senang kalau ngaji ke masjid banyak anak-anak. Kenapa? Insya Allah generasi penerusnya aman, betul tidak? Pokoknya anak-anak tuh kalau rame, ya namanya juga anak. Saya Bu, dulu kerjaan saya rame di masjid. Di depan masjid dekat rumah saya itu Pak, ada Pak RT. Itu kualatnya luar biasa. Kerjaannya ya saya dimarahin itu sama teman-teman kalau lagi di masjid. Jadi kalau beliau datang itu langsung. Untung beliau ke masjidnya Jumatan. Sisanya kok jarang kelihatan. Padahal rumahnya depan masjid. Tapi kita senang karena nggak ada yang marahin. Nah, Bapak Ibu, yakin nggak anaknya soleh-solehah? Ayo, yakin nggak? Bismillah yakin. Bu, halo. Yakin nggak suaminya soleh? Mantap.
Saya nggak mau balik bertanya ke bapak-bapak ya. Tapi harus yakin. Loh, ini iman Bapak Ibu. Contoh nih, kita bahas sakinah. Kan tiap menikah, semoga sakinah mawaddah warahmah, kan begitu. Iya, makasih. Yang merah, yang merah. Nah, sip, makasih. Wah, banyak ini. Sakinah itu salah satu definisinya atau salah satu tanda-tandanya itu Bapak Ibu adalah ketika bersama membahagiakan, berpisah menenangkan. Ayo. Ini kan harus keyakinan ini. Banyak loh suami istri itu ketika bersama membahagiakan, tapi ketika berpisah khawatir. Nah, kalau makna sakinah itu apa tadi? Salah satunya bersama membahagiakan, ketika berpisah menenangkan. Yo Bapak Ibu kalau di rumah lagi bersama pasangannya sama anak-anaknya, kira-kira ngobrol atau main HP kira-kira? Nah, kalau main HP masing-masing itu bukan bersama itu. Betul tidak? Nah, kalau di rumah sudah seneng, kan namanya, mohon maaf ya, suami istri itu kalau bareng seneng, sama anak-anak kalau bareng seneng. Sekarang diganti, kalau berpisah, misal suaminya keluar kota karena tugas, misal anaknya pergi kemana dan seterusnya, tenang nggak kira-kira? Nah, biar lebih tenang karena di depannya sudah ada teh dan snack, mari kita nikmati dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak Ibu disekecakan. Santai mawon. Adik-adik hati-hati ya, jangan sampai tehnya tumpah. Oke, santai mawon sambil dilanjutkan menikmati snacknya. Saya lanjutkan kajiannya, nggih. Oke, Bapak Ibu. Ini yang namanya iman, yang namanya keyakinan. Ada seorang ustadz itu cerita, kita ini lebih sering khawatir sama sesuatu yang sudah pasti, tapi tidak khawatir sama sesuatu yang belum pasti. Yuk tak balik nih. Kita ini sering khawatir sama sesuatu yang sudah pasti, tapi tidak khawatir sama sesuatu yang belum pasti. Apa yang sudah pasti itu Bapak Ibu? Rezeki. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua itu sudah dijamin rezekinya sama Allah. Bapak Ibu, saya mau nanya, rezeki itu kita yang mencari atau rezeki yang datangi kita? Ayo Bu, rezeki itu kita yang cari atau kita yang mencari atau rezeki yang datangin kita? Rezeki itu seperti lagu waktu kita kecil, judulnya Cicak di Dinding. Apa? Cicak di dinding. Dia merayap. Stop. Cicak itu bisanya cuman merayap di dinding.
rezeki cicak itu nyamuk, laler, semuanya bisa terbang. Apakah cicak protes sama Allah, ya Allah, kenapa kok rezekiku bisa terbang, saya nggak bisa terbang? Protes nggak cicak? Coba kita lanjutkan lagunya. Datang seekor, rezekinya cicak itu nyamuk, bukan cicak yang ngejar nyamuk, tapi nyamuk yang nyamperin cicak. Apa tugasnya cicak? Hap. Betul tidak? Nah, tak kasih contoh. Ini teh. Rezeki saya bukan? Belum. Kalau diminum baru rezeki saya. Ini rezeki saya bukan? Belum. Kalau diminum baru rezeki. Loh, ini ada hadisnya. Rezeki itu cuma 3. 1. Ini kata Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, Rasulullah membuka dengan sebuah kalimat begini. Kalian ini lebih cinta harta ahli waris kalian daripada harta kalian. Para sahabat protes, ya Rasulullah, ya enggak lah, kami pasti lebih senang harta kami daripada harta ahli waris kami. Apa kata Rasulullah? Hartamu, rezekimu cuma 3. 1, dimakan, mohon maaf, masuk perut, mohon maaf, dikeluarkan jadi kotoran. 2, dibelikan pakaian menutup aurat, akhirnya dibuang karena usang. 3, disedekahkan di jalan Allah. Itu tok. Berarti Bapak Ibu punya uang tabungan? Itu rezeki siapa? Bener ini. Orang buat bayarin sekolah. Kalau belum masuk 3 tadi, berarti belum rezeki kita. Saya kok jadi ke situ kita. Oh, teh tadi ya. Nah, Bapak Ibu, rezeki itu sudah Allah jamin. Oh, ini teh. Coba. Ini teh saya yang nyari atau tehnya yang datang sendiri? Loh. Bapak Ibu, ini teh. Tahu ditanam di mana pohon tehnya? Itu gula, dari mana gulanya? Ada yang nanam tebu sendiri, giling sendiri. Ada? Enggak. Ayo. Kadang kan apalagi ini nih. Oh, ini kalau dibahas panjang lagi nih. Iki apa? Risol. Tepungnya dari mana? Dalamnya ada apa, Pak? Saya belum tahu, belum nyoba ini. Ada wortelnya, betul toh? Ada apalagi sayurnya. Ditanam di mana? Emang di Bantul bisa. Ini tanaman sayur itu biasanya di tempat-tempat yang sejuk. Makanya rezeki itu bukan dicari, tapi dijemput. Loh, ini bahas iman nih Bapak Ibu. Contoh, saya menjemput istri saya. Yang pertama. Yang kedua, saya mencari istri. Nah, beda nggak artinya? Beda. Apa bedanya menjemput sama mencari? Kalau menjemput, yang dijemput sudah ada. Kalau dicari, belum tentu ada. Nah, kalau kita bahas iman, sekarang saya mau nanya, orang yang mencari sama menjemput, kira-kira di jalan lebih tenang yang mana? Betul tidak? Iya. Loh, ini iman loh Bapak Ibu. Kerja nyambut gawe, dagang, tani, karyawan, itu menjemput rezeki. Kalau mencari, bawaannya yang ngeluh, harap-harap, cemas, betul nggak? Iya. Jualan, harap laris nggak ya, laris nggak ya, laris nggak ya. Sudah bismillah jemput rezeki. Nggak laris Ustaz, ya mungkin rezeki hari ini ya segitu. Betul nggak?
Beres toh? Beres. Ayo. Ini kita bahas iman. Ada sebuah kalimat yang lebih dahsyat lagi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh siapa? Mutawalli Asy-Sya'rawi. Apa kata beliau? Tak baca. Kamu merasa tenang di dalam pesawat, padahal engkau tidak kenal siapa pilotnya. Kamu merasa tenang di atas kapal, padahal engkau tidak kenal siapa nahkodanya. Kamu merasa tenang di dalam kereta api, padahal engkau tidak kenal siapa masinisnya. Kamu merasa tenang di dalam bis, padahal engkau tidak kenal siapa sopirnya. Lantas bagaimana kamu tidak merasa tenang hidup di dunia ini, padahal engkau tahu siapa pemilik dunia dan seisinya? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tuh. Kok kita bisa nggak tenang hidup di dunia padahal tahu siapa yang punya dunia? Lah kok kita bisa tenang naik gokar, naik grab, naik bis padahal nggak tahu siapa sopirnya? Naik kereta padahal nggak tahu siapa masinisnya. Naik kapal padahal nggak tahu siapa nahkodanya. Naik pesawat padahal tidak tahu siapa. Yuk, jangan-jangan kita lebih yakin sama manusia dibandingkan sama Allah Subhanahu. Na'udzubillah min. Ayo. Kenapa kamu tenang, Mas? Bapakku gubernur, guys. Pokoknya saudaraku itu pejabat. Ayo. Emang selamanya Fir'aun aja itu bisa hilang loh jabatannya, sak nyawa-nyawanya hilang. Ayo. Ada yang tenang, punya orang tua, punya saudara kaya. Lo pasti nggak sekaya Korun, betul nggak? Korun itu saking sugihnya Bapak Ibu, kunci gudang hartanya itu harus diangkat sama kedelai, saking kayanya. Apa Bu? Oh makasih, berarti masih fokus ini ya. Ini kalau saya bilang kedelai, iya aja, ini ciri-ciri jamaah yang mudah disesatkan ini. Untung pada protes ya Pak. Pinter berarti. Loh. Kunci gudang harta itu harus diangkat sama keledai. Oh, saya jadi salah ya. Bapak Ibu, ada nggak di sini yang kalau pergi kunci rumah, kunci motor masih bisa dikantongin? Ada? Belum kaya berarti. Betul tidak? Lah orang sekaya Korun aja itu hartanya bisa hilang loh. Apalagi kita yang hartanya pas-pasan. Sudahlah. Bapak Ibu jujur nih, kalau di rumah sekarang ada duit 1 miliar, berangkat nggak pengajian? Mangkat nggak Bu? Nah, belum pernah ada itu, makanya bilang mangkat. Itu kemarin kejaksaan apa ya? 1 triliun ya? Triliun, Masya Allah. Bukan miliar itu. 1 triliun itu Bapak Ibu 1000 miliar. Tadi Ustadz Nuri cerita mau ganti karpet, ganti masjid sekalian itu Ustaz. Bukan ganti karpet lagi itu, triliun. Masya Allah. Ayo, jangan-jangan hidup kita tidak tenang karena kurang yakin sama Bapak Ibu. Mohon maaf, kita tuh belajar dari orang dulu. Orang dulu itu mohon maaf ya paling tani ya, rezeki pas-pasan, anaknya banyak, hidupnya tenang. Nih Bapak Ibu, saya yakin pasti orang tuanya orang dulu, betul kan?
Ya anaknya aja udah sepuh kan begitu. Orang dulu itu anaknya banyak. Ibu saya itu 9 bersaudara. Ibu saya. Coba yang di atas 5 siapa? Ada nggak? Berapa Pak? 6. 100. Siapa 10? Oh jenengan 10? Oh istri 10. Tuh. Di atas 5 siapa? Berapa Pak? 7. Tuh. Berapa Pak? 8. Masya Allah. Mana lagi Pak? Lebih 5 ada nggak? Tuh. Lah 8 itu banyak nggak orang dulu? Oh kalau sekarang 5 banyak nggak orang dulu? 5 biasa, betul nggak? Orang dulu mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf loh. Ya pekerjaannya ala kadarnya, rezekinya saya yakin lebih banyak rezeki anak-anaknya yang sekarang daripada orang tua yang dulu, betul nggak? Tapi punya anak apa katanya? Nggak takut khawatir? Loh tiap anak itu bawa rezekinya masing-masing. Banyak anak banyak rezeki. Tenang hidupnya. Padahal anaknya banyak. Coba anak zaman sekarang. Coba bapak ibu yang muda itu, yang masih muda, seumuran saya mungkin. Saya kan masih muda ini. Punya anak 1 mau nambah 1 aja bingungnya luar biasa. Istri hamil anak kedua itu nanti sekolahnya gimana, makan. Ya Allah, lahir aja belum udah pusing ya luar biasa. Ayo. Ini masalah iman loh Bapak Ibu. Bukan masalah yang lain loh. Iya anak itu harus dikasih makan, yes. Sekolah di mana, yes. Tapi ini masalah iman. Iman itu kan tempatnya di hati, betul nggak? Ada orang punya anak 10 tenang-tenang saja. Ada orang punya anak 1 khawatirnya luar biasa. Ayo, ini kan masalah iman. Makanya tadi saya sampaikan salah satu makna sakinah itu ketika bersama menenangkan, ketika bersama membahagiakan, ketika berpisah menenangkan. Ini masalah iman Bapak Ibu, bismillah. Ya. Jadi penting bagi kita itu punya iman di hati kita. Lo mohon maaf ya, berangkat maghrib sampai isya itikaf itu kalau nggak ada iman nggak berangkat kok. Mohon maaf ya, ini kan sama sekali nggak mengganggu waktu loh, betul tidak? Nggak nyampe sejam loh. Saya perhatikan tuh 40 menit, 45 menit lah. Lah ini saya sudah setengah jam ceramah. Kerasa nggak Bapak Ibu? Enggak, saya sangat kerasa. 45 menit, 40 menit tok. Tapi ini kalau nggak ada iman ya nggak berangkat. Padahal ada tehnya, ada snacknya. Saya pernah juga itu ada sotonya waktu itu. Alhamdulillah jadwal saya itu. Nanti kalau ada lagi saya aja ngisi. Tuh, tapi kan kalau nggak ada iman ya nggak mangkat, betul nggak? Coba, mohon maaf ya, jam segini kan paling ya, depan TV nonton HP ya, itu. Kalau orang-orang dulu kan habis maghrib itu tadarus, betul nggak? Saya itu mohon maaf, kalau habis maghrib itu ditunggu sama bapak saya di depan ruang tamu, harus ngaji sampai harus ngaji, nggak boleh yang lain. Nah saya itu yang dimaklumi hanya makan. Nah, namanya orang tua kan kalau anak makan senang. Jadi saya itu dulu kalau lagi, ya sebenarnya sih nggak bagus ya, tapi kalau saya lagi malas ngaji itu saya makan, karena bapak saya nggak akan marah itu. Tapi kalau yang lainnya nggak boleh, harus ngaji begitu. Nah, monggo Bapak Ibu, ini masalah iman. Bismillah. Nah kita nih kadang-kadang mohon maaf ya kadang-kadang di kehidupan nyata itu lebih yakin sama manusia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, bismillah. Sakit nih, sakit yang menyembuhkan siapa?
tenane. Sakit ke rumah sakit ketemu dokter. Bu, diminum ya obatnya. Mudah-mudahan sembuh. Oh enggak, makasih dok, diminum sembuh. Sembuhnya karena siapa? Bukan karena dokter. Karena obat. Pinter ini. Yang menyembuhkan Allah, tapi kadang-kadang kita lebih berterima kasih sama manusia, lupa sama Bapak Ibu. Susah dikasih duit sama orang, makasih nggak? Lah yang ngasih duit ini Allah atau orang? Ayo. Boleh berterima kasih sama manusia, boleh, tapi harus lebih bersyukur kepada Allah. Lah orang kaya di dunia ini banyak, tapi kok nyumbangnya ke masjid ini, tapi kok rezekinya ke masjid ini, itu siapa yang menggerakkan? Betul tidak? Saya tuh pernah undang Ustadz Jazir ASP, Dewan Syuro Masjid Jogokaryan itu, ke Unires. Beliau tuh pernah cerita, di dekat Masjid Jogokaryan itu ada namanya Omah Putih. Itu rumah mewah, itu mau dijual 2M apa ya, mau dibeli sama rumah sakit, mau dibangun rumah sakit yang tinggi tapi swasta atau hotel apa ya, saya nggak tahu, pokoknya mau dibangun gedung lah di situ. Maka beliau bilang sama yang punya, coba jangan dijual ke yang lain, dijual dulu ke masjid. Kenapa? Takutnya kalau dibangun gedung tinggi, masjidnya nggak kelihatan. Berapa? Kalau nggak salah 2M atau 4M itu. Masjid punya uang, 0. Ternyata pada akhirnya masjid rumah itu terbeli. Siapa yang beli? Masjid. Harganya miliaran. Dari mana? Ayo. Min haitsu la yahtasib, dari Allah Subhanahu. Enak loh Bapak Ibu. Lah kita ini kalau nggak punya iman, punya uang banyak, itu merasa uang punya kita, padahal titipan dari. Akhirnya kurban nggak mau, apalagi sedekah nggak mau. Kenapa? Karena tidak yakin itu dari Allah. Lah anak ini loh, anak itu punya siapa? Titipan siapa? Allah tahu. Ya sudah, Bismillah. Bukan kita yang melahirkan, mohon maaf, di luar sana ada banyak suami istri yang belum punya anak sampai sekarang. Ayo. Bahkan orang bayi tabung 100 juta, belum tentu jadi. Kok bisa-bisanya kita berpikir itu anak kita yang melahirkan, kita yang mengeluarkan? Enggak. Itu semua titipan dari Allah. Bismillah. Didik semaksimal mungkin, doakan, nasihati, kan begitu. Ini masalah Yuk sebagai penutup, ada seorang bapak itu, kan kalau di desa ini Bapak Ibu, namanya harta itu kan hewan ternak, betul nggak? Orang dulu itu kan kalau mohon maaf dibilang sukses itu ya punya rumah, punya sawah, punya sapi, kan begitu saja orang dulu itu. Sekarang udah punya segalanya masih dibilang kurang. Orang dulu tuh simple. Rumah, sawah, sapi, beres. Kan enak. Punya nggak tabungan di bank? Nggak punya. Alhamdulillah kambing ada 5. Kalau butuh duit ya dijual. Betul nggak? Bapak Ibu sekalian, ini ketika itu dalam kisah ini, hewan ternak itu adalah kuda. Kuda. Nah, ketika itu Bapak Ibu, namanya di kampung, di desa, suatu ketika kuda ini lepas masuk ke hutan. Orang-orang tuh ya namanya di kampung ya rame, bantu nyari kuda. Orang ke hutan sak kampung nggak ketemu. Apa kata orang-orang? Sing sabar yo Pak, kudanya hilang. Apa kata bapaknya? Alhamdulillah semua pasti ada hikmahnya. Seminggu kemudian kudanya balik Pak. Balik dari hutan, bawa 10 ekor kuda liar. Mendadak bapak ini jadi orang paling kaya. Kenapa? Kudanya 11. Namanya orang kampung ya kumpul lagi. Selamat ya Pak.
kudanya paling banyak. Apa kata bapaknya? Alhamdulillah, semua pasti ada hikmah. Bapak ini punya anak laki-laki remaja. Namanya anak remaja, punya kuda, ya seneng. Dinaikin tuh Pak, kuda liar itu. Namanya kuda liar, dinaikin ya ngamuk. Anaknya jatuh, diinjak kakinya sama kuda, patah. Namanya di kampung yo rame, orang datang jenguk, sing sabar yo Pak, anaknya sakit, nggak apa-apa, alhamdulillah semua pasti ada hikmah. Beberapa hari kemudian bapak ibu datang utusan dari kerajaan. Ternyata apa? Kerajaan sedang perang, kurang pasukan, maka semua remaja laki-laki dipaksa perang. Dan mohon maaf karena bukan tentara, ditaruh di garda terdepan, kemungkinan selamatnya kecil. Satu desa sedih semua. Kenapa? Semua anak remaja laki-laki dipaksa ikut perang kecuali satu orang. Siapa? Anak bapak tadi yang kakinya sakit. Bapaknya mengucapkan alhamdulillah. Lah kalau gitu kan enak hidup kita. Apa kata Allah? Ini dalilnya ada Bapak Ibu. Ini menurut saya ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini wajib tahu, wajib hukumnya. Menurut saya. Apa itu? Surat Al-Baqarah ayat 216. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Artinya Bapak Ibu, ini penting sekali. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, bisa jadi yang kita anggap buruk ternyata baik. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, bisa jadi yang kita anggap baik ternyata buruk. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kita tidak tahu apa-apa. Mohon maaf, seolah-olah dalam surat ini Allah mengatakan, maka kamu jangan sok tahu. Mau nikmat, mau musibah, Allah tahu tidak? Mau cerah, mau hujan, Allah tahu tidak? Berarti semua ketentuan Allah. Ayo. Allahumma shayyiban nafi'an. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting ini. Kalau kata Umar bin Khattab, aku tidak peduli apapun yang terjadi, mau itu baik atau buruk. Kenapa? Karena dua-duanya ketentuan Allah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau aku menginginkan sesuatu dan terjadi, maka aku akan bersyukur. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, aku akan lebih bersyukur. Lah kok begitu? Kata Ali bin Abi Thalib, karena yang pertama kemauanku, tapi yang kedua adalah kehendak Allah Subhanahu. Enak toh? Dan kalau di hati kita itu ada Allah, insya Allah tenang hidup kita. Bapak Ibu pernah pusing? Pernah pusing nggak? Pernah galau? Pernah stres? Kasihan deh lu. Yo, 2 menit lagi. Penyebab stres, penyebab pusing, penyebab galau itu cuma satu Bapak Ibu. Apa? Kebanyakan mikir, kurang zikir. Kebanyakan kurang, berarti nggak boleh mikir Ustaz. Bukan, solusinya adalah mulai hari ini setiap mikir jadi zikir. Yuk tak baleni. Penyebab stres itu kebanyakan apa? Kurang. Solusinya mulai hari ini setiap jadi. Yuk. Karena kata Allah dalam Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Yo tak baleni. Tenang gak hidupnya Bapak Ibu? Ayo, tenang tidak?
Harus tenang. Janganlah hal-hal yang sepele itu mengkhawatirkan kita, betul nggak? Baru hujan dikit khawatir nggak bisa pulang, ya toh? Udah siang, udah sore hujan, khawatir jemurannya basah. Basah yo basah, nanti kering lah. Oke, Bapak Ibu sekalian ya, monggo. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan kita motivasi agar kita lebih kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lebih yakin sama manusia dibandingkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki halal berkah dan melimpah ruah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di surga. Amin amin ya robbal. Itu saja kajian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.